Saat Malaysia sedang tersandung masalah naturalisasi, Indonesia tidak pernah kehabisan sumber pemain dari Eropa. Dua nama kembali muncul, dan dua kekuatan baru yang disebut bakal segera dinaturalisasi. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Jika mereka benar-benar datang ke timnas Indonesia, lalu siapa yang harus menepi? Karena keduanya masih muda, bertalenta, dan bermain di kompetisi Eropa. Siapa sebenarnya mereka? Dan bagaimana dampaknya bagi skuad Garuda? Kita bahas dari sudut yang sedikit berbeda, bukan sekedar berita naturalisasi. Nama pertama yang ramai disebut adalah Laurens Ulrich, gelandang serang kelahiran 31 Januari 2005. Artinya, usianya baru 20 tahun. Ia saat ini bermain di klub Jerman, FC Magdeburg, yang berkompetisi di Bundesliga 2. Posisi utamanya adalah attacking midfielder, pemain yang bertugas menghubungkan lini tengah dan lini depan. Musim ini Ulrich mulai mendapatkan kesempatan bermain cukup konsisten. Ia sudah tampil dalam sejumlah pertandingan dengan total lebih dari 1.300 menit bermain, mencatat beberapa gol dan assist sebagai catatan yang cukup baik untuk gelandang muda. Artinya, Ulrich bukan sekedar pemain muda biasa. Ia adalah gelandang kreatif yang terbiasa mengatur tempo dan membuka ruang serangan. Namun, jika ia benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, pertanyaan berikutnya muncul. Di posisi mana yang ia akan bermain? Karena lini tengah timnas saat ini sudah diisi oleh beberapa nama kuat. Ada Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tom Hae, dan Joe Palupesi. Namun, jika dilihat lebih dalam, persaingan paling menarik justru bukan dengan Marcelino atau Jenner, melainkan dengan Joe Palupesi. Keduanya sama-sama bermain di Eropa. Namun, ada satu hal yang membedakan. Usia. Joe saat ini sudah berusia 31 tahun. Dia memang tampil baik bersama timnas Indonesia. Dalam beberapa laga penting kualifikasi Piala Dunia, Joe bahkan bermain penuh selama 30 menit, mencatat akurasi umpan tinggi, serta beberapa intercept yang membuat lini tengah Garuda jauh stabil. Perannya sebagai gelandang bertahan sangat terasa. Namun, sepak bola tidak pernah berhenti pada satu titik saja. Usia emas seorang gelandang biasanya berada di rentang 24-29 tahun. Artinya, secara alami, Joe mulai memasuki fase akhir dari masa puncak karirnya. Dan disinilah Ulrich bisa menjadi ancaman serius. Karena dengan usia yang baru 20 tahun, ia bisa menjadi proyek jangka panjang bagi timnas Indonesia. Sementara itu, pemain lain di lini tengah juga tidak sepenuhnya aman. Tom Hae dikenal memiliki kualitas distribusi bola yang sangat baik. Namun, usianya kini sudah memasuki awal 30-an. Di level sepak bola internasional, fase ini sering menjadi masa di mana pemain mulai perlahan digantikan generasi baru. Situasi berbeda terjadi pada Ivar Jenner. Jenner memang masih muda, namun karirnya kini tidak lagi berada di kompetisi Eropa. Ia saat ini bermain bersama Persija Jakarta di Liga Indonesia. Artinya, secara level kompetisi, ia tidak lagi merasakan atmosfer sepak bola Eropa yang ritmenya jauh lebih cepat dan intens. Hal seperti ini sering menjadi pertimbangan penting bagi pelatih tim nasional, karena pemain yang bermain di Eropa biasanya menghadapi tempo pertandingan dan tekanan yang lebih tinggi. Lalu ada satu nama lagi, Marcelino Ferdinand. Marcelino adalah salah satu talenta terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun di klubnya di Eropa, ia masih kesulitan menembus starting 11 secara reguler. Menit bermainnya terbatas dan sebagian besar datang sebagai pemain rotasi. Dalam sepak bola modern, menit bermain di klub seringkali menjadi indikator penting performa pemain. Semakin sedikit bermain, semakin sulit menjaga konsistensi di level internasional. Nama kedua yang juga ramai disebut adalah Tristan Gojjer, bek kanan berusia 20 tahun yang merupakan produk Akademi Ajax. Ia bahkan sudah sempat melakukan debut bersama tim utama Ajax di kompetisi Eropa. Dengan tinggi sekitar 185 cm, Gojjer dikenal sebagai bek yang fleksibel. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah, bahkan bek kiri jika dibutuhkan. Jika benar bergabung dengan timnas Indonesia, Gojjer akan masuk ke posisi yang saat ini ditempati oleh Sandy Walsh, Kevin Dick, dan Asnawi Mangku Alam. Persaingan di posisi ini juga tidak kalah ketat. Namun, dengan usia yang masih sangat muda,
Koizer bisa menjadi regenerasi jangka panjang di lini belakang. Masuknya dua pemain ini bukanlah sekedar menambah nama di skuad. Mereka datang dengan kualitas, bukan sekedar membawa label pemain Eropa. Ini bisa mengubah struktur timnas Indonesia. Laurent Ulrich bisa menambah kreativitas di lini tengah, sementara Tristan Koizer memberi opsi baru di lini pertahanan. Namun, setiap pemain baru selalu membawa konsekuensi, karena di level tim nasional tempat di skuad selalu terbatas. Jika dua pemain ini benar-benar datang, persaingan di timnas Indonesia akan semakin ketat, dan mungkin akan ada pemain lama yang perlahan harus memberi ruang. Karena pada akhirnya, timnas bukan hanya tentang siapa yang datang, tetapi juga tentang siapa yang mampu bertahan di level tertinggi. Siapa yang siap bersaing, siapa yang mampu menjaga konsistensi, dan siapa yang benar-benar layak mengenakan lambang Garuda di dada. Karena di sepak bola internasional, nama besar tidak pernah menjamin tempat. Yang menentukan hanyalah satu hal, performa di lapangan.